Sekali lagi kami mengimbau untuk seluruh kelompok untuk boleh mengutus 2 perwakilan, yaitu 1 majelis pria dan 1 majelis wanita untuk bisa mengikuti prosesi masuk di pagi hari ini. Yang telah diutus boleh bergabung di dalam gedung gereja terlebih dahulu. Sekali lagi untuk seluruh majelis yang telah diutus dari kelompok masing-masing, kami himbau untuk boleh masuk ke dalam gedung gereja. Kita akan mengikuti prosesi masuk di pagi hari ini. Saya ingin menghimbau untuk seluruh jemaat yang mungkin masih berada di luar gedung gereja Bagi Jemaat Ramah untuk boleh bergabung bersama kami di dalam. Kita akan memulai acara kita di pagi hari ini sebentar lagi. Ada apa ini masalahnya?
Siapa di sini? Shalom. Sekali lagi boleh dengar suaranya dulu. Shalom. Shalom. Kurang semangat harusnya pagi hari ini kita boleh bersyukur, harusnya lebih semangat lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, kalau saya bilang shalom semua boleh menjawab dengan sukacita yang luar biasa, dengan suara yang lantang juga ya. Kita ulang sekali lagi ya, kakak Yen boleh? Boleh. Shalom. Oke, terima kasih banyak. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar, Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar, Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah, Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Bapak Pendeta Yohanes Metris STH, Pendeta Yusuf Maliko STH, selamat pagi Bapak. Gembala Sidang Gereja Maranatha, Gembala Sidang GPDI Pintu Elok, Gembala GKH Jemaat Serenity, Gembala Sidang Gereja Tabernakel, Gembala Sidang Gereja Gibai Jemaat Dirgantara, Gembala Sidang Gereja Alkitab Anugerah, Ketua ORW 1 Kelurahan Paropo, Ketua Kerukunan Rama, Ibu Pendeta Orpa, Ibu Esther Wata, dan Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna yang mungkin sebentar lagi akan bergabung bersama kami juga. Tentunya kami ucapkan selamat datang dalam ibadah syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rama. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa. Atas kasih-Nya dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini, kita boleh menghadiri ibadah syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rama. Jadi Kak, ini sudah sudah dua tahun ternyata kita tidak melaksanakan ibadah syukur tahunan karena pandemi Ya, COVID-19. betul. Tapi puji Tuhan, kita sudah mulai pelan-pelan memasuki era endemi. Akhirnya pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk melaksanakan ibadah syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rama. Betul. Tentunya tema kita saat ini dalam ibadah syukur adalah bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Susunan acara syukuran tahunan Gereja Toraja Jemaat Rama saat ini, yang pertama pembukaan sebagaimana sedang berlangsung, Ibadah, laporan panitia, kemudian kita juga akan mendengarkan sambutan-sambutan di pagi hari ini, dan selanjutnya istirahat. dan penutup. Kita akan memasuki ibadah di pagi hari ini. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat yang boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini, mungkin handphonenya dirubah dari mode ke mode getar ataupun mode silent agar tidak mengganggu jalannya ibadah di pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
Kurre sumana rangnam puare batuai pole para enna rekke tapenom bantai yamo pua taru sang buah banang di penconganni sukarna guna di pelangun dunni sangka amatara ingina menggaronto ilang puan Yesus mai bokomu eto sang dudukan pindal inde bokomu eto sang urusan gori-gori anta tende pumatua anta patara adikku sanganna sape nombanta mai komi taraban penanyang puang antau narung turi untu batu otona kasra meranta semerate umpakende kami paapudian mai komi anta tukku menomba anta manguntu diorona puang totuman pata dan layamu kapenombanta sia kita tu bangsa natandi sia domba napangisipala neo kami kelangi juga meranna jalo ketemo syukur kepada Allah Tritunggal yang firman-Nya menjadi tuntunan dalam nama Yesus. Mari hai umat yang sepenuh harapan, kita memuji Tuhan dalam persekutuan ini. Mari kita menyanyi memuji gunung batu keselamatan kita, bersyukur di hadapannya. Mari kita tunggu menyembah, berlutut di hadapannya, karena Dialah Allah kita, bangsa yang digembalakan dan dijaga. Dengarkanlah suaranya pada hari ini. Indeko, namu
Hubungan sama katuang matua tunaluang kaparakuan marasan pakendek kurean semangat Pak pudi-pudian langan tetumang patah inde komita pada sang rakban-rakbanan pakalagi uang di matua tabin dan masolana sang pada padang pudi tetumang patah pemenani rampokan pembibuan. Rampokan pembibuan si bulu lamenombak sakatan tuara datanglah umatku bersekutu menyembah beriman bersujud di hadapan Tuhan. Satu lagi. Bukan sekarang mantap kau dikuat lagi si bulu lamenombak sakatan tuara yologi aku rampukan rampokan kau dikuat si bulu lamenombak sakatan tuara yologi aku ia Pak dunduan tah lantai kamenomban kurean semangat lang sangana puang tumangkam pada di langit solalino. Darampoi mur komika maturu-turuan sia kamarampasan jomai puang matua ambeta sia puang Yesus Kristus juru selamat lan pangantakna puang penama salo Amdok situru kadana puang matua lan mai Pak Pudian 125 ka umpudim pakelabi ketumbang patah susi tunatua ia tumintu tum pesande uang si tinti buntu sion susi mintu buntung tikui Yerusalem usiduk kamoto tupuang ungkulambu tahun na Landuk kokemo lanta saya lakon. belang daya tuteken kapayungan na bintu totang mekaluk tay an nalamas saya lako diul to katan na bintu to malambu oh puang sang apoy ami patiro melo tu bintu to melo enang ya apa bintu to sepang lakolawan kelok na la naro to inasang kuang si bamintu to pagapugau
Kakadakia. Pakala di kuang matua lenduit sengo pak budian enggak na pelako paduan suara sekolah minggu gereja peraja cuma ramah mak penduan na paduan suara panitia hari raya gerejawi jemaat ramah. Si turu pas sekolah minggu gereja peraja jemaat ramah ma penduana panitia hari raya gereja peraja jemaat ramah.
Premnya Markus. Zoom out. Wait. Terlalu ke kiri dulu ke kanan.
lantainya. Mau di moving kah? Oh, masih ada tuh.
Semua bagi pemalamah Kotang mau kuki Kenek ki Empugaukan Dosa sia kesalahan Untuk inting Parentana Totumapata Apa ia puang lima masil kaborosa pala budak Pak Pagari Tongkong dan Lulako Tuto unak dosa sia kasalana mengaku tuara Umpeta ada mamasena Kotumampa tuara mengaku dosa sia kasalana Inang manasa tomadosa sia to kasalankan laku kalemi opangye amaseikan opang Patangarang siapa inang laku kalemi omonge amaseikan obuang Ombo dukalan buangan kada siap penggauran laku kale miopone amaseikan buang Masilu kaboro sa palabuda ko tumampata kures mangata studiona Pak Kaborokna limangan ongan Marcela
bersama dikasih oleh Tuhan dalam ibadah syukur tahunan yang kita lakukan di tengah-tengah pelayanan ibadah jemaat Rama di tempat ini. Kita mengerti tadi, kita boleh mendengar tadi bahwa ibadah syukur ini kita lakukan di tengah-tengah keprihatinan kita, dan oleh karena itu kita lakukan dalam kesederhanaan seperti ini, karena beberapa tahun terakhir ini kita betul-betul menghadapi persoalan yang luar biasa. Tetapi di dalam bagian seperti itu pun kita terus harus percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan kita sekalipun. Tuhan terus hadir untuk memberikan jalan keluar, kekuatan, penghiburan, dan bahkan pengharapan untuk menghadapi masa-masa sulit berikutnya di masa yang akan datang. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, sebagai orang yang lemah, terbatas, bahkan berdosa, kita tidak mungkin memahami firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita mohon hikmat dari kuasa Roh Kudus untuk memberikan pertolongan, kemampuan bagi kita, hikmatnya, supaya kita memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kepada. Jika kami melihat kembali ke belakang kehidupan kami, bahkan pada pagi hari ini, selalu banyak kesempatan di mana kami merasakan bahwa pergumulan kami berat. Selalu banyak kemungkinan yang kami punyai Tuhan untuk kemudian bersungut-sungut dalam kehidupan ini dengan begitu banyaknya tekanan dalam hidup kami. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati betapa baiknya Engkau ketika Engkau hadir dalam hidup kami. Kehadiran-Mu itu Tuhan memberikan pegangan kepada kami, memberikan tuntunan kepada kami, dan bahkan memberikan kepastian kepada kami bahwa kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu tidaklah lebih kecil dari setiap masalah yang kami hadapi dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan sehubungan dengan kenyataan iman seperti ini. Berikan kami kuat dan hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kemudian firman ini kami jadikan sebagai pedoman dan dasar dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 16. Satu Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan, untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Metija,
Eliab, Benaya, Obed Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap, dan Benaya serta Yehaziel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sekuatnya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Terlebih kemudian ketika kita melakukannya dengan setia dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan. Sekali lagi saya mengulangi ketika kami berjalan dari gedung gereja menuju ke tempat ini, ungkapan dari anak kekasih kita yang kemudian membuka kegiatan kita hari ini. Judulnya betul-betul ini adalah judul yang betul-betul kita alami secara nyata. Beberapa tahun kita tidak melakukan ibadah syukur tahunan seperti ini. Keadaannya karena memang kita berhadapan dengan pergumulan yang sangat besar, pandemi COVID-19. Tetapi bukan karena itu lalu kemudian semangat pelayanan kita dan kegiatan kerohanian kita di tengah-tengah jemaat Rama di tempat ini berhenti secara total. Dalam masa-masa itu pula lah, sebelumnya Ibu Pendeta Berta telah melayani di tempat ini. Di masa-masa penyebaran COVID-19 ini, Bapak Pendeta Agustinus Pali kemudian dimutasi dari Satria Kasih menuju ke Rama. Menghentikan ruang yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita tentang kehadiran Tuhan yang luar biasa dan terus hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang biasa mengatakan kita memang tidak bisa mengendalikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, apalagi di masa yang akan datang. Tetapi kita bisa mengendalikan sikap kita untuk menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup yang kita alami. Itu jelas.
Pergumulan dan tantangan hidup itu kita tidak bisa kendalikan. Kalau terjadi, terjadilah. Tetapi luar biasanya karena ternyata ada ruang di mana kita bisa mengendalikan sikap kita dalam memahami persoalan apa yang akan terjadi, bagaimana kita menjalani dan menghadapi persoalan itu. Saudara, di tengah pergumulan, banyak orang yang selalu berpikir begini, bagaimana, apalagi kalau pergumulan itu berturut-turut, belum selesai persoalan yang satu, terjadi persoalan yang lain. Sama seperti pergumulan besar yang kita hadapi sekarang ini. Bukan hanya penyebaran virus, kesulitan ekonomi. Sekarang lagi orang jarang kemana-mana. Semuanya sulit di mana-mana. Nah, saudara-saudara, kalau kemudian kita bertanya dalam keadaan seperti itu, masih bisakah kita merasakan kebahagiaan? Masih bisakah kita merasakan damai sejahtera? Kalau orang yang umum ditanya seperti ini, mereka akan mengatakan jawabannya pasti tidak jelas. Jawabannya pasti kabur, sekabur pertanyaan itu sendiri. Bisakah kita berbahagia? Bisakah kita bersukacita di tengah penderitaan, di tengah kesulitan? Kemudian orang mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan, oh bisa, dengan mantap dia mengatakan, oh bisa, dan lain sebagainya. Hati-hati, karena siapa tahu ungkapan seperti itu hanya penghias bibir saja. Tetapi bagi orang percaya, saya ingatkan kita semua, dan saya ingatkan diri saya sendiri juga, jawaban tersebut ketika kita ditanya, masih bisakah kita merasakan sukacita dan damai sejahtera di tengah penderitaan dan pergumulan yang begitu dalam? Orang percaya pasti akan mengatakan bisa. Bisa itu ternyata berangkat dari kenyataan dalam kehidupan orang percaya. Dalam tema pelayanan Gereja Toraja, dan kemudian itu dituangkan dalam judul buku Membangun Jemaat Gereja Toraja tahun 2021 dan tahun 2022. Di latar depannya itu ditulis tema yang luar biasa. Tuhan ada di bumi dan di sorga. Saudara-saudara, dari tema itu kita dapat melihat misalnya melalui peristiwa Yesus naik ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang telah kita maknai itu, saudara-saudara, kalau kita bandingkan itu dengan penderitaan pergumulan kita orang percaya hari ini, maka saya yakin kita akan tiba pada paradoksal yang luar biasa tentang kenyataan iman kita. Yesus naik ke surga dipahami banyak orang secara keliru bahwa dia meninggalkan kita menderita sendirian di tengah-tengah dunia ini. Begitu kan gampangnya? Kita menderita penyebaran virus, kita menderita kesulitan ekonomi sekarang ini, tapi Yesus naik ke surga. Itu masalahnya di situ. Tetapi luar biasa saudara-saudara, karena ternyata dalam sidang sinode ke-25, tema yang diusung turunan dari tema utama tadi, Tuhan ada di bumi dan di sorga. Dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 21, dan berangkat dari tema kecil seperti itu, kuasa Yesus Kristus yang naik ke sorga adalah jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi sekalipun Yesus Kristus naik ke surga, itu tidak berarti bahwa kuasanya tidak bekerja dalam kehidupan kita hari ini di bumi.
dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita. Kenyataan bahwa Kristus Yesus naik ke surga itu justru menyimpulkan kesimpulan yang luar biasa bahwa kuasanya ada di surga dan disambungkan persis seperti itu di bumi ini. Dan oleh karena itu tema yang terpampang di depan kita atau di tengah-tengah kita pada saat ini itu sebenarnya seruan dari Kolose ketika Rasul Paulus memberikan tekanan kepada jemaat di Kolose untuk terus bertambah teguh dalam iman dan dalam pelayanan bagi semua. Jangan pernah berhenti untuk terus berakar, bertumbuh dan dibangun dalam iman yang benar di dalam Yesus Kristus, dalam penderitaan sehebat apapun. Dan jangan pernah berhenti untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan di tengah-tengah masa sulit kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Disitulah semangat kita dibangun, saudara-saudara. Disitulah semangat kita, semangat pelayanan kita jangan pernah padam. Karena selain kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam bagian itu, kita dapat merasakan kekuatan untuk menghadapi apapun yang memberi penderitaan, yang memberi kelemahan. Ayat 1 dalam 1 Tawakif pasal 16 ini, tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ketika mereka melakukan ini, saudara-saudara, keadaan mereka tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari pergumulan. Bahkan itu dilakukan oleh mereka pada saat mereka betul-betul berada dalam pergumulan yang sangat besar. Dalam ayat 1 ini dikatakan tentang tabut perjanjian, tabut Allah. Dan kalau kita menelusuri Alkitab Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, misalnya surat Ibrani, kehadiran tabut perjanjian Allah di tengah-tengah kehidupan orang Israel itu luar biasa. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 25 ayat 8, tabut perjanjian yang dibuat oleh Bezalel itu di Sinai itu dibuat dan diperintahkan untuk dibuat oleh Musa karena memang firman Tuhan dalam Keluaran pasal 25, 21 dan 22. Saya membaca demikian firman Tuhan. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan padamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kesimpulannya, pertama, tabut perjanjian itu Tuhan yang menyuruh Musa membuatnya di Sinai. Dan tabut perjanjian itu Tuhan mau itu dibuat supaya di dalam tabut perjanjian itu diletakkan nantinya dua loh batu dasatita yang sering kali kita baca dalam pelayanan liturgi ibadah kita. Itu. Tapi memang dalam Ibrani, surat Ibrani dikatakan pula bahwa isi dari tabut perjanjian itu selain memang dua loh batu itu, disebut pula dalam surat Ibrani bahwa isinya adalah budi-budi yang kemudian diisi dengan manna. Kita ingat peristiwa manna, makanan orang Israel sepanjang perjalanan di padang gurun itu, untuk mengingatkan mereka tidak usah mengolah makanan
cukup ada manna, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan isinya yang ketiga tabut perjanjian menurut Ibrani itu adalah tongkat Harun yang berbunga, untuk menampakkan, untuk menjelaskan bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan orang Israel di masa yang lalu. Tetapi oke lah, kita tertuju kepada Keluaran pasal 25 tadi, bahwa di tabut perjanjian yang Allah suruhkan untuk dibuat oleh Musa itu ada 2 loh batu sebagai perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dan juga ayat yang sama mengatakan bahwa di situ Allah hadir untuk berjumpa dengan orang Israel. Perjumpaan Tuhan dengan orang Israel ditandai dengan hadirnya tabut perjanjian. Sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir, ketika orang Israel memahami dengan cara pemahaman yang benar seperti itu, hasilnya apa? Saudara-saudara, dicatat dalam Yosua pasal 3 sampai pasal 4. Ketika bangsa Israel itu penuh penderitaan, penuh pergumulan, penuh ketakutan, bagaimana mereka akan menyeberangi sungai Yordan di depan mata mereka, padahal tanah Kanaan ada di seberang sana. Mereka akan menuju ke sana menurut janji Tuhan. Halangan terbesarnya adalah sungai Yordan. Bagaimana mereka menyeberang ke sana? Ini gambaran bagi kita juga bagaimana kita menyeberang dari keadaan kita sekarang, masa kita sekarang dalam kesulitan ini menuju ke masa depan sana, yang kemudian kita merasakan berkat Tuhan. Apa yang dilakukan? Yosua menyuruh orang Lewi, pikul itu tabut perjanjian, duluan masuk ke sungai Yordan. Apa yang terjadi? Sungai Yordan seperti laut Teberau di masa yang lalu, terbelah 2. Lalu orang Israel maju ke Kanaan, tanah perjanjian. Tapi ternyata bukan itu saja. Dalam Yosua pasal 5 sampai pasal 6, bangsa Israel itu menghadapi lagi di Kanaan bagaimana menaklukkan kota Yeriko. Kota Kanaan, terutama kota Yeriko itu dikuasai oleh pasukan yang hebat luar biasa. Kekuatan mereka yang memang sudah babak belur dalam perjalanan selama ratusan tahun itu tidak memiliki kapasitas untuk menaklukkan Yeriko yang terdiri dari tembok-tembok yang menjulang tinggi. Tetapi ada perintah kepada Yosua, kelilingi itu sambil menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan 7 kali kelilingi. Dan hal yang tidak boleh ada, benda yang tidak boleh ada di situ adalah, sementara kalian mengelilingi itu, bawa tabut perjanjian. Apa yang terjadi? Mereka mengelilingi 7 kali tembok Yeriko itu sambil mengusung tabut perjanjian, memuji memuliakan Allah. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh dengan sendirinya. Saya mau berbicara tentang hal-hal seperti itu, saudara-saudara, dan sekaligus bertanya kepada saudara-saudara. Apakah sungai Yordan yang terbelah menjadi 2 saat itu karena adanya tabut perjanjian, apakah runtuhnya dengan sendirinya tembok Yeriko itu dengan juga kehadiran tabut perjanjian itu peristiwa biasa? Tidak, menurut saya itu mujizat, saudara. Kita berani mau bermain logika dalam keadaan seperti itu? Terus terang saya tidak berani. Itu peristiwa di luar logika, saudara. Jangan pernah bermain-main logika dalam iman. Jangan pernah bermain-main pemahaman sendiri dalam soal bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, dalam rasa sakit kita, dalam kemalangan kita, dalam kehilangan kita, dan seterusnya. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, Dia sungguh-sungguh akan menyatakan kehadirannya itu dengan cara-cara yang melampaui akal dan pikiran kita untuk mengerti. Saudara-saudara, pengalaman itu dirasakan pula oleh Raja Daud. Raja Daud yang terbuang dari antara saudara-saudaranya dalam keluarga itu adalah orang pertama di Israel
yang bisa mengalahkan Filistin. Kalau kita berpikir dari segi fisik, dia tidak ada apa-apanya. Dari segi apapun saudara-saudara, dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi karena tindakannya yang selalu mengucap syukur, mengucapkan mazmur di hadapan Tuhan, dan terlebih dalam perikop pembacaan kita tadi, dia betul-betul mengerti bahwa orang Israel, pendahulu-pendahulunya, betul-betul memahami kehadiran Tuhan melalui tabut perjanjian. Dan oleh karena itu, sebelum perikop ini, Daud dengan semangatnya, sekalipun kemudian ternyata dia tidak memahami aturan tentang bagaimana seharusnya membawa tabut perjanjian itu, dia mengangkut dalam tahap pertama sebenarnya, tapi ternyata memakan banyak korban karena tabut perjanjian tidak boleh disentuh, dan yang menyentuhnya harusnya bukan orang-orang di luar orang Lewi. Itu kesalahan pertama. Tapi Daud tidak pernah menyerah, sehingga dalam perikop pembacaan kita tadi, dia kemudian melakukannya dengan benar. Dia pertama-tama mengangkat kaum Lewi. Tidak boleh yang mengusung itu bukan kaum Lewi, harus kaum Lewi. Kemudian yang kedua, dia mengangkat Asaf sebagai kepala pemimpin pujian, karena pujian itu penting di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu Asaf dipercaya. Bahkan dalam ayat 7 dikatakan tadi, untuk pertama kalinya Daud menyuruh Asaf untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Untuk pertama kalinya. Memang saudara-saudara, kalau kita baca dalam mazmur pujian yang diperintahkan oleh Daud ini, dalam ayat 7 dan seterusnya ke bawah, itu kesimpulan dalam mazmur pasal 9, pasal 105 dan pasal 106. Tetapi intinya saudara-saudara, sebenarnya dalam mazmur itu Daud ingin mengatakan tentang bagaimana Allah terus hadir dalam seluruh kegiatan perjalanan kehidupan orang Israel itu, tanpa dia lepaskan mereka. Sebenarnya kehadiran Allah melalui tabut perjanjian itu, Allah mau mengatakan kepada orang Israel dan juga kepada kita hari ini, Dia selalu ingin hadir dalam hidup kita. Dia selalu ingin memperkenalkan kasih-Nya yang luar biasa itu kepada kita. Dia ingin terus menyatakan bahwa Dia terus memelihara kita dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Dan itu tidak pernah berubah sejak dari Israel. Allah tidak pernah berubah dari keinginannya seperti itu, sehingga sampai di dalam Yesus Kristus, kedatangannya ke dalam dunia ini, bahkan melalui gerejanya yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus, Allah terus hadir untuk menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, dan terus kita alami dalam setiap kegiatan pelayanan ibadah kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara, ibadah syukur yang kita lakukan pada saat ini, selain berangkat dalam penderitaan dan pergumulan kita, ini juga berangkat dari sebuah semangat untuk melihat arti dan makna ibadah dan rasa syukur yang sebenarnya itu di hadapan Tuhan. Syukur luar biasa saudara-saudara kalau dalam Roma pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa ibadah yang sejati itu bukanlah hanya ibadah yang kita lakukan dalam bentuk yang konvensional seperti ini. Tetapi ibadah yang sejati itu sebenarnya berangkat dari semua pembicaraan, berangkat dari semua tindakan, berangkat dari semua sikap. Apapun yang kita lakukan, itu ibadah yang sejati. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, terutama di dalam jemaat Rama di tempat ini, kalau kita mengerti, kalau kita mengartikan ibadah itu hanya, misalnya ibadah syukur yang kita lakukan pada saat ini, hanya sebagai sebuah kelengkapan dalam program majelis gereja, maka saya pikir kita harus berpikir ulang untuk merumuskan sesuatu yang lebih baik dan lebih benar tentang itu. Karena apa? Kenyataan di latar belakang kehidupan kita dengan pergumulan kita yang belum selesai sampai hari ini, justru
justru memberikan kesempatan kepada kita untuk memaknai ibadah yang sejati itu seperti apa. Ibadah yang sejati itu, saudara-saudara, adalah ketika kita mempermuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan tahu tidak, saudara-saudara, kepuasan kita dari ibadah yang benar, ibadah yang sejati itu adalah ketika kita merasakan bahwa kita telah melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kepuasan ibadah kita itu, saudara-saudara, bukan karena kemudian kita pulang, oh iya, pendetanya tadi hebat ya, firmannya itu begitu luar biasa dan lain sebagainya. Itu bukan kepuasan, itu bukan kepuasan dari ibadah yang sejati, saudara. Kepuasan dari ibadah yang sejati sekali lagi adalah ketika kita merasakan bahwa kita sangat-sangat berbahagia telah melakukan apa yang diperkenankan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Itu contohnya. Ada seorang yang menderita di tengah jalan. Imam, orang Lewi lewat di tempat itu, dilewatinya saja. Orang Samaria yang terkenal sebagai bobrok dalam perilaku dan lain sebagainya, datang ke tempat itu, memberikan apa yang terbaik. Mungkin saja dari segi ekonomi dia rugi. Mungkin saja yang didapatkannya 100, dia mengeluarkan 200, rugi loh. Tapi saudara-saudara, apa yang dilakukannya? Dia mengalami kepuasan. Karena pada saat itu orang yang menderita ini ditolong semuanya karena kehadiran orang Samaria ini. Rugi, tapi apa boleh buat? Dalam kerugian itu, dalam kehilangan itu, dia boleh merasakan bahwa ternyata dia melakukan apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita banyak berkorban dalam jemaat ini, dalam pelayanan ini. Kita banyak berkorban. Kita banyak dituntut untuk keterlibatan pembiayaan dalam seluruh kegiatan pelayanan di dalam jemaat ini. Haruskah kita bersungut-sungut untuk semua itu? Haruskah kita kemudian memikirkan hal-hal yang lain lagi yang tidak ada hubungannya dengan sukacita kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Saya kemudian, saya juga memikirkan bagaimana terbatasnya kita ini. Tapi Tuhan pasti lebih tahu tentang apa yang saudara-saudara miliki. Tuhan lebih tahu lagi bagaimana sukacitanya hati saudara-saudara dalam memahami tentang kehadirannya dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara bisa mengeluh tentang banyak hal, bisa. Saya pun bisa melakukan ini. Tapi Tuhan pasti lebih tahu bagaimana Dia mempercayakan berkatnya kepada saudara dan saya. Tuhan lebih tahu bahwa dalam segala pergumulan kehidupan kita, bagaimana Dia bekerja, bagaimana Dia mengeluarkan kita dari pergumulan seperti itu. Tuhan tahu semuanya tentang pribadi kita. Dan oleh karena itu sebenarnya memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu sekali lagi adalah ketika kita merasakan kepuasan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin dari segi ekonomi, dari segi banyak hal dalam kehidupan kita ini, kita akan menderita, kita akan bergumul, kita akan kehilangan banyak hal untuk itu. Dan bukankah itu yang bersumber dari Yesus, pokok iman kita? Penderitaan kita, saudara-saudara, mungkin saja besar sekali dalam kehidupan ini, tapi biarlah penderitaan itu kita jalani dengan baik. Yang penting begitu banyak orang merasakan kebahagiaan di hadapan Tuhan karena pengalaman penderitaan dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang dilakukan Yesus? Yesus saja yang menderita, Yesus saja yang mati, tapi kita semua boleh merasakan kebahagiaan itu karena keselamatan muncul dari semua bagian itu. Dan oleh karena itu saudara-saudara, memang ke depan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, dalam seluruh pelayanan yang akan kita lakukan di tengah jemaat ini, kelemahan,
keterbatasan, kehancuran. Mungkin sekali kita akan tetap alami di masa yang akan datang. Kita menderita, kita bergumul. Sepanjang tahun ini, saudara-saudara, kalau saya hitung-hitung, begitu banyaknya kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sepanjang tahun ini, saudara-saudara, betapa banyaknya kita kusut dalam berdoa, memohon kepada Tuhan supaya setiap anggota jemaat kita, supaya setiap orang-orang yang kita kasihi yang sakit, baik di rumah sakit, di rumah mereka yang merasakan penderitaan rasa sakit yang tidak berkesudahan, sampai hari ini ketika kita merasakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, belum berhenti juga penderitaan dan pergumulan mereka. Itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa Allah terus hadir di tempat ini. Allah terus hadir dalam kehidupan kita semua, supaya kita saling berbagi kasih, saling menopang satu dengan yang lain, supaya dalam tindakan itulah kepuasan ibadah yang sejati. Ke depan sesudah ibadah syukur tahunan ini, program dalam jemaat ini, kita akan mensyukuri pula gedung yang boleh terbangun di masa sulit kita di jemaat Rama ini. Setelah, ya mungkin podiumnya akan menyamping ke kanan saya nantinya. Bukan berarti kita akan memperlihatkan kepada semua orang bahwa kita berhasil membangun bangunan seperti ini, bukan. Tetapi justru kita akan melihat bagaimana perjalanan pergumulan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, dan Tuhan memberikan kepada kita persekutuan yang lebih baik, saling menopang satu dengan yang lain, dan kemudian memberikan apa yang justru kita tidak punya. Itu yang saya mau katakan ya. Pemberian terbaik itu, saudara-saudara, adalah ketika kita sudah tidak mampu, tapi kita masih bisa memberi. Ketika kita sudah lemah, ketika kita sudah betul-betul di titik yang paling akhir dalam penderitaan kita, tapi kita masih bisa memberi untuk Tuhan. Persembahan-persembahan yang terbaik dalam Alkitab, terutama sekali Yesus memuji, hanya sekali Yesus memuji persembahan orang. Dan persembahan yang dipuji itu justru berasal dari persembahan janda miskin. Mengapa? Persembahannya dari segi jumlah kecil sekali, tapi kalau persembahannya itu diberikan hari itu, dia dipastikan perempuan ini mati hari itu. Dia tidak bisa beli makanan. Saya mau mengatakan kepada kita, saudara, adakah kesempatan selama ini di mana kita betul-betul sudah tidak punya apa-apa, dan ketidakpunyaan kita itu kita persembahkan kepada Tuhan? Karena ketika kita masih punya kekuatan, ketika kita masih punya banyak hal dalam kehidupan ini untuk kita andalkan, kita belum terlalu akan memikirkan dan mementingkan kuasa Tuhan untuk bekerja terus dalam kehidupan kita. Tetapi justru dalam kekurangan kita, jangan kita bersungut-sungut. Dalam keterbatasan kita, jangan kita pernah mengeluh. Karena Tuhan tahu, dan Tuhan tidak usah kita ajar bagaimana caranya bekerja untuk mendatangkan berkat dan memampukan kita, memaksimalkan kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Dia. Mari kita terus melayani Tuhan di jemaat ini. Kita agungkan Dia. Mengapa? Karena Dia hadir terus dalam kebersamaan kita. Dia hadir dalam setiap pikiran, pembicaraan. Dia hadir dalam setiap perenungan-perenungan kita. Dia hadir dalam persahabatan kita. Dia hadir dalam perjumpaan kita dengan orang lain. Berakar, bertumbuh, dan dibangunlah dalam iman yang seperti itu, dan jadilah berkat yang terbaik bagi sesama. Amin. Setelah kita merenungkan apa yang telah kita dengarkan dari renungan firman Tuhan dalam saat teduh, kita akhiri dengan mengucapkan doa yang sempurna yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami, lalu kemudian disambung oleh pujian berturut-turut PPGT, paduan suara,
Pertama adalah paduan suara PPGT, lalu sesudah itu paduan suara PPGT, dan juga kalau ada paduan suara PKB GT. Saudara-saudara, dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, mari kita menggumbulinya dalam saat teduh kita saat ini. Saudara-saudara, jika kita kembali melihat dalam seluruh perjalanan hidup kita, ada banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Tapi dalam peristiwa dan dalam kejadian itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Rasakanlah saudara-saudara, ingatlah kembali saudara-saudara, bahwa Dia tidak pernah mau meninggalkan kita. Kekuatan, kemuliaannya terus hadir di sepanjang hidup kita, di dalam kasih Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Hari-hari ke depan akan kita jelang. Ada banyak tanggungan yang memberatkan. Ada banyak hal yang selama ini membuat kita sulit melakukan apapun. Buktikan dengan iman saudara. Nyatakan dengan pengharapan saudara bahwa Allah lebih besar dari setiap kesulitan dan tantangan hidup kita. Kita naikkan terus ungkapan syukur kepadanya bahwa Dia selalu ada dan bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan dan keselamatan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, paduan suara PPGT, sesudah itu disambung oleh paduan suara PPGT, dan juga mau ada persekutuan kaum bapak untuk paduan suaranya. Silakan berturut-turut.
dilanjutkan paduan suara titik-titik.
Dialona Santu di Pandoninda. Hari ini begitu luar biasa, sembahan pujian dari PPGT, PWGT, dan semua yang akan memberi pujian untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang terus dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju selesai. Tiranda Lanlino Nadao Langit. Usah
lau sorong ki sorongan penomba, kaperangi kadana puang matua, lamai pak pudian, masalah anan kulonananan ayak sang pulo talu, saya lako sang pulo karua. Latamana banuan me, penoloan pemala ditunupukku, la umpaleso pangalonan kumati kalemi, tunapaumbok randan di pudukku, siana sakbu darah lengko lilaku, tongkulan kamaparisa. Amin. Kombongan masalok na puang lata penoloan di olona puang matua, ia tu diona buah-buah pak kurre sumangata, unting ayo ia tu diona mamasena puang matua lempan langka tuanta, nama rasan ki usorong-sorongan kurre sumanga, dakola dilanjutkan lelang, naya tutoruan indok toruan nambe lalu lantang ta si misa-misa yan na mak gandang mo tuto manguranta tamarasan mak gelu penoloan sorongan kurre sumangata. Dan duka Pak Todi mai komi tapu di puang matua tangiara kasugiran kamawa tangan kasatuan.
Ya marasan ka sorong ka matanga tu sorongan ku resu mangata. Kepada undon-undolan
siapa nih yang hari raya gerejawi lalu lelang ite natura kepersembahkan laka katai solana sang kumua iya ke natura lantangatan laka uangkan untuk tujuan penyelesaian pembangunan ruang serbaguna ya ruang sekolah minggu Rumah Santa Kingayo dalam waktu dekat lakanai sidang klasis ia moto kembangan apel matua natura ia telan tangata laka pupen noton ulendui ya ruang serbaguna sia ruang sekolah minggu kepada panitia hari raya gerejawi yang akan lelang disilakan. Kami informasikan bahwa siapa yang berminat untuk membawa tarian tari ke Bamburen hubungi ke Pedapan. Pada teman ke na pentiaran itu ke masuk Santa. Wah, kan kemana pernah pandai Rondo na po tugan ini na pentiaran ni roko matago matampu tu kama susanta. Weh, manu gondong. Pila 200. Sampung-sampung ini sama tay kiranya 200 300 pisan. Ayo mo pentuan pen tagul pen mikapo baik jawab kawai sepakat tira 100 100 pisan pisan 300 kurang semangat Pentagon cepat main deh, mau main deh, mami itu pun nanti. Woi, tidak. Tidak. Oke, pila. Pila. 300 Pentagon. Pak Pio bawa teh. Ayo. Silakan. Woi. 50 200 pisan. Kau dua ada mekanik pakai apa pira? Ini. Tuh. San, Enduan, Tuan Benny. Oh, oi, Papiong teh, Papiong. Oh, B2 ini B2. 200 pisan. Tentuan, dikali dia ada waktu
200 Taimo Pentagon Woi Begundak ke Woi Romia Begundak Woi Begundak Iya 200 Iya 200 pisan 3 kali kau ente penjualan be iya nagoman ente iya namai hai mo hah Sagung ini, awai, 50 pisan 3 kali, lama-lama. Kue pepaya matan ninte, pira, ayo, kau petiga pepaya. Ano? Weh, pepaya 20 Pentagon Bendy. Weh, Legundak. Hah? Iya. Hah? Iya 20 Iya 100 udah tahu Woi 200 Pentagon Romi yang pandang Pablo Bobo Woi Romi Iya Woi 50 udah tahu hah? Pira Pentagon oh ini siapa 100 Pira 100 Pentagon tapi dana itu tanda weh nasi lagi nih Pira 100 Pentagon weh 100 Pentagon Bendy weh siapa weh 100 1 juta 2 kali 3 kali wah siapa woi bapaknya pira 100 pisan penduan banawan ini kena sini woi udah tahu woi 200 Pentagon lah kau jangan tahu ini woi nagundak ke entah nagundak hah siapa 100 kau pergi mati 3 kali ini siapa Fabio Bobo weh kadang batakan iya ayo hah 200 100 Coba panitia berdiri di masing-masing pondok mi kerang ini lo itu akada banyak
Yang berbicara kita tidak mendengar. Ya. Hai, apa mau bate? Tiga, 100 3 kali. Siapa? 100 pentagon. Siapa? 200 3 kali. Woi, woi. Tiga. Wah, 100 udah tahu woi. Oh, bisa nih. Pentagon ini. Wah, ini aku kuat deh. $200. Itu boleh. Pira. Boleh. 200. 200 pisan. 300. 300. Kalau 6. 300. Kau pada apa pentagon? Wah. 200 kau potong. 300 kalau 6. Oh, 300. Tadi sama apa ni? 200 pentagon kau posisikan. Wah, ini apa? Pira. 200 pentagon kau posisikan. Kalau 4 mana seorangmu? Oma. Ayo, tanggung apa teh? 300. Hah? 300 bagaimana? Hai, kami tiang tenang. Malu. Rondong. 100. 200. 2,5. 2,5. 3 kali. Bapak bisa. Wah, itu rondong. Rondong na pengutungan ini. Pira. Hah? Pira. 200. 303 kali, Benny. Wah, ini Pak Piung potongan nih. 300. 300. 22. 3 kali 22. Pak, ini saya suaranya Papua. Hah? 300. Tanggung atu. Pentagon kepada apa? Wah, jatuh. Woi, 22 300. kau buat 300 ini. Woi, masih ada papiong. Mana kau pos 1? Kalau 6 300. Kau panam 300 ini. Berapa? 300. 3 kali kau boleh apa? 200. Atas ke Ini aku. Ini kue. Wah, bukan cucu ini. Kamu ke? Oh. Kau mau? Kue lihat payung mati. Ala cucu. Iya. Woi, sip, udah mulai.
Satu demi pendekar. Yo, 1,5. Weh, 1,5. Tira. Weh, 200 ini. Siapa itu cewek-cewek? Woi, woi, sip, woi. Apa ini? 1,5. Apa tanggung narik ini? Punti. Punti. Indah. Woi, punti. 50 pisan. Hah? Tadi bebo kok? Hah? 50. 100 pentangul bendi. Ini aja, ini. Nah, paria, kacang, lengkap yuk teh, ibu-ibu Nah, sudah mandang ni sasa rakyat teh. Weh, utang teh. Kira. Gua tak temo. Weh, utang. Hah? Ganti. Bunga. Hah? Memang bunga pentangul. Hah? Yo 200. Mana bendi bisa. Wah, air putih aja, air putih. 200. 300. Wah, ini kita sudah pasarama. Wah, talo, nang kamanunan nina, talo na teh. Tira. 50. Bana orang. Naik lagi. Tambah sambaru. Tira. 70 3 kali. Enak kaki ropok. Iya bunga tadi, siapa lagi? Hah? 50. Banyak orang. Besar bisa jadi. Banyak orang, tente kamu sini. Pira. 50. Hah? Banyak 50. 60 ini. Ini mangga manis. 50 sabu. Sudah tahu? Enggak. 100 ini. Ini jangan bunga. Woi bunga bukan nama samba. Iya. 100 pentangul bendi. Masih memilih. Woi, apa lagi? 200 ini masih ngelain. Udah siapa 200. Siapa? 200 kelompok 2. Kelompok 2 deh. Bendi.
Ada betul hutan nih. Bana ini bana. Pira. Ibu-ibu hutan. Sayur. Pira. 50 pentagul lah. Benny. Wah, ini apa ya? Sayur soa inanna. Pira. 30. Hah? Saya mau. Benny sampai nonton. Weh, tolong pagi. Pira domanya? 100. 3 kali. Masih ada, tolong pagi. Ribu. Weh, tolong pagi. Pira. 20 ada. Tamo. Pira. 50 tiap kali. Pakai tanda pangan di tayo mga Romy. Apa itu? Woi pepaya. Pira. Balik. 100. 3 kali. Kali ini teh sayu kumani sa aboyon. Woi hutan. Pira. 50. 3 kali. Wah, itu persoalan ataupun Mina. Wah, Mina. Pira. 50. 3 kali. Ini, woi. Apa sana teh? Hah? Weh, gabungan pokok na dete. Pira, begunda gabungan pokok, begunda. Pira. 50 bendi mari. Weh, pepaya. 103 kali. Weh, pepaya soal pakpuna. Pira. Soal pakpuna teh. Tayo mo. 50. 3 kali. Weh, dia tu papiong kawan tu kapuat. 200. 300. Pira. 300 udah tahu. Ente ke sini. 3,5 bendi. Yang po 6. Yang po 6. Hah? Yang po 6. Yang po 6. Budak teh 2 susun ini kue atau pasir itu teh 2 susun. Pira. Pira teh kue. Hah? Wah, oi. Pira.
Pira domain. Weh, 50. Pira. Bendigangan. Nah ini berundang dengan kue, budak teh. Berundang dengan kue. Hah? Saat komai. Ay mo. Di bemo teh sama manen ngakar duit kelompok 1. Kue manuk. 100. Pira. 100. 200 buat tahu. Bendi. Masih binti. Ini Pak Biang nih. 200. 200. 2,5. Naik kamu 2,5. 3 kali. Kau posisikan. 200 kalau buat 200. 200. 300 ya omeng. Bendi keempanan. 3 kali. Ini beras hitam. Kami gak resong ko na ko beras hitam ini. Hindi luka paseseng. Weh, beras hitam. Pira. 100 omeng. Pira. 100 pisang. Pen 3. Topo 3. Yo. Weh, sayur pagi. Antor losoga lara katok konyong. Pira, weh. Tolo pagi sola lara katok pemala tongan te. Pira domai. 500 Pentagon 88. Satu lagi. Hah? Hindi pa misa pa. Kalau pangi ada katokon mamintongan. Ano? 30. 3 kali ke 8. 50. Hindi pa, kambing din. Apa sa ano din? Arumanis. Pira. Ha? Pira. Wala mangga. 100 Pentagon. Weh, puding ada saya kan na puding. 50. Pira. 100 din demi. Ano? Pentagon. Ayo mai. Satu paket ini. Mana ini, mana? 200. 3 kali. Ini lagi mangga. 50. Ano? Pen. Tagus. Kopi terai teh, dah buang bukan nih. Pira domai. Kopi teraya. Pira. Hah? Pentagon, bendi me, kau boleh simpikan nih.
Weh, manu gotong ini. 100. Amin dek. Kau puang 5. Weh, kopi. 100 ada dong. 100. Pentang penny. Ya ambil mana?